Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wal awwalu alladzi la syai'a qablah wa huwal akhiru alladzi la ghayata ba'da huwa sadiqun fil wa'di adilun fil hukmi wa huwa rabita baina qulubina bi da'watil islam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ba'd. Hadirin jamaah tarawih rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah memberikan nikmat kepada kita sangat banyak dan nikmat itu tidak perlu kita hitung dan Allah tidak menyuruh kita menghitung. Allah hanya mengatakan syukurilah itu nikmat. Jadi bahkan Allah katakan kalau kamu hitung tidak mampu. Tidak mampu untuk menghitung nikmat ini. Kalau kita perhatikan Al-Quran, itu kan Allah berfirman wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau orang mengerti bahasa Arab, itu nikmat satu saja, bukan banyak. Jika engkau menghitung satu nikmatku, kau tidak akan mampu. Jadi bukan nikmat-nikmat yang banyak, satu saja nikmat kita nggak bisa hitung. Dulu waktu saya belajar di LIPI Arab Saudi, itu dosen tafsir itu menjelaskan begini, nikmat penglihatan saja, kalau ini mau dihitung habis umur kita, nggak habis itu untuk menghitung nikmat satu ini untuk penglihatan saja. Karena kita melihat warna kuning itu kan satu nikmat, melihat warna merah itu satu nikmat. Melihat warna hijau satu nikmat, melihat gunung, melihat langit, melihat ini, kalau itu mau dihitung habis umur kita itu nggak habis untuk menghitung. Belum lagi kalau kita tidur nggak bisa lagi kita pakai. Nah hadirin yang mulia, apa yang dimaksud dengan bersyukur, mensyukuri nikmat? Yang dimaksud dengan bersyukur atau mensyukuri nikmat itu adalah menggunakan nikmat itu untuk melaksanakan tujuan kita diciptakan. Itulah yang dimaksud dengan mensyukuri nikmat. Allah kasih kita punya harta, pakailah harta itu untuk beribadah kepada Allah. Itulah namanya mensyukuri nikmat. Allah kasih kita nikmat sehat, pakailah kesehatan itu untuk beribadah kepada Allah. Pendek kata, semua pemberian Allah tujuannya hanya satu, untuk melaksanakan tujuan kita diciptakan, yaitu beribadah kepada Allah. Kita sudah jelaskan tadi siang bahwa yang dimaksud dengan beribadah itu adalah melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia agar manusia itu melaksanakan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Itu saja tujuannya. Nah hadirin yang mulia, supaya kita bisa paham lebih jauh, mungkin ada yang bertanya, untuk apa sih kita sholat, kita puasa, kita zikir dan lain sebagainya. Hadirin yang mulia, saya hanya akan memberikan penjelasan sederhana supaya kita yakin begitu nikmatnya ketika kita beribadah apabila kita paham. Hadirin yang mulia, kira-kira kalau di Nabire ini ada orang kaya, kemudian kasih kita tanah ya kira-kira seluas lapangan sepak bola lah, 100 kali 90 atau 100 kali 100 lah, 1 hektar. Kira-kira gembira nggak? Ini saudaraku, saya kasih tanah 1 hektar gratis, saya yakin kita gembira. Apalagi kalau dia bilang saya akan bangunkan rumah di situ. Akhirnya dia bangun satu bangunan yang indah, harganya miliaran. Dia bilang, ini rumah saya juga kasih gratis. Kira-kira enak nggak perasaan kita, Pak? Dikasih tanah, kemudian dibangunkan rumah.
Kemudian dia katakan, setelah itu saya akan kasih kamu setiap bulan 20 juta gratis. Kira-kira enak nggak kalau ada orang kasih kita tanah, Allah kasih kita rumah, kemudian Allah kasih orang itu kasih kita uang. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak, apapun yang diperintahkan oleh orang ini, apapun yang diminta oleh orang ini, kalau mampu kita kerjakan, pasti kita kerjakan. Orangnya kan baik. Kira-kira kalau begini, dia bilang, wahai saudaraku, saya kan kasih tanah, saya kasih juga rumah, saya kasih uang. Hanya satu yang saya minta. Di belakang rumah kamu itu, di situ banyak bibit-bibit tanaman. Ada tanaman mangga, ada tanaman rambutan, ada di situ tanaman langsat. Pokoknya banyak tanaman-tanaman bibit. Saya hanya minta satu, itu bibit-bibit tanaman. Kau tanam di sekitar rumah kamu ini, karena ini kan luas. Kau tanamlah baik-baik, kau perawat baik-baik. Tapi saya ingatkan, satu saat nanti, kalau tanaman ini sudah berbuah, semua hasilnya untuk kamu dan bukan untuk saya. Kira-kira kita mau tanam itu, Pak? Saya yakin keterlaluan kalau kita tidak tanam. Sudah dikasih tanah, dikasih uang, dikasih rumah, disuruh hanya tanam. Dan dia bilang, kalau berhasil semuanya, itu untuk kamu dan bukan untuk saya. Saya yakin keterlaluan itu orang kalau dia tidak tanam itu. Kita bisa mudah pahami ini, Pak. Mari kita bahas gimana Allah Subhanahu wa taala. Supaya kita yakin untuk apa kita sholat. Itu adalah bentuk terima kasih kita kepada Allah. Allah kasih kita segala-galanya. Apa yang Allah tidak kasih kepada kita? Mari kita lihat dalam surah Al-Waqiah. Itu sebenarnya surah Al-Waqiah itu sangat dianjurkan untuk dibaca satu kali dalam satu hari. Mau pagi, mau siang, mau malam. Jangan sampai satu hari kita tidak baca surah Al-Waqiah. Apa kata Nabi? Nabi katakan bahwa siapa orang yang membaca satu kali dalam satu hari, orang itu tidak akan ditimpa kemiskinan dalam hidupnya. Sederhana, Pak. Maka waktu Nabi sampaikan ini, Nabi sahabat langsung mengatakan, wahai istriku, baca surah Waqiah. Wahai anak-anakku, baca surah Waqiah. Baca sejarah, Pak. Di Mekah tidak ada apa-apa. Tapi bisa dikatakan seluruh buah-buahan di seluruh dunia itu datang ke Mekah. Jadi hadirin yang mulia, kalau kita mau memperlancar ini rezeki, Pak, nggak usah terlalu repot. Tapi jangan juga baca Al-Waqiah kemudian tidak kerja. Datang juga itu. Ya. Tapi baca surah Al-Waqiah kerja juga. Artinya mendatangkan kekuatan dari langit dan kita juga kerja di bumi ini. Hadirin yang mulia, ini surah Al-Waqiah, Pak, kalau kita baca itu tidak ada satu pun ayat di situ bercerita tentang ekonomi. Semua ayatnya bercerita tentang hari akhirat. Bagaimana kalau datang hari kiamat pasti akan datang dan manusia terbagi kepada tiga. Itu diterangkan oleh Allah. Tapi ada yang menarik di akhir-akhir surat itu, dia membuka pemikiran manusia. Wahai manusia, kalau kau menanam sesuatu, lihat yang kau tanam, siapa yang tumbuhkan? Kau yang tumbuhkan atau apa yang tumbuhkan, kata Allah. Bapak menanam padi misalnya, siapa yang kasih tumbuh? Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia berbuah, siapa yang kasih buah? Kau yang kasih buah atau apa yang kasih buah? Pasti kita katakan Allah yang kasih buah. Jadi yang kita makan ini, itu Allah yang kasih. Bahkan hadirin yang mulia, lanjutannya itu ayat tadi saya dari Makassar ke sini, itu kalau waktu dia naik pesawat ini enak di atas, Pak, itu tenang pesawatnya. Tapi begitu mau mendarat ke Nabire ini bolanya luar biasa. Kenapa? Karena banyak awang. Awang itu apa, Pak? Awang itu adalah air. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa proses terjadinya itu hujan itu adalah awang yang menguap, bergumpal menjadi awan, kemudian itulah yang diturunkan menjadi hujan. Pertanyaan saya, ibu-ibu dan bapak-bapak, ini awang yang di atas itu kira-kira berapa beratnya, Pak, itu? Itu beribu-ribu ton itu.
Coba kalau air yang beribu-ribu ton itu, begitu sayangnya Allah kepada manusia, ketika dia kasih turun itu air, dia tidak satu kaligus, setetes demi setetes, setetes demi setetes, untuk kasih sayangnya kepada kita. Coba Pak, kalau 1000 ton satu kali turun, hancur ini masjid ini. Tapi Allah sayang kepada kita, setetes demi setetes turun. Jadi yang kita minum, Allah yang kasih. Ada lagi lebih hebat. Ada satu nikmat dari Allah. Kalau nikmat ini hilang, habis yang namanya manusia Pak. Kalau nikmat ini hilang, saya yakin saya tidak mungkin datang ke sini. Inilah yang disebut dengan nikmat oksigen, atau lebih tepat saya katakan nikmat udara. Pernahkah ibu-ibu dan bapak-bapak berpikir, ini udara, ini kan keluar masuk di hidung kita. Masuk, keluar, masuk, keluar. Ibu dan bapak duduk tetap masuk. Pertanyaan saya, siapa yang kasih masuk? Dan siapa yang kasih keluar? Siapa yang ngatur seperti ini? Manusia sekarang 8 miliar manusia di seluruh dunia, dan Allah yang ngatur masuk dan keluarnya itu nafas. Allahu Akbar. Allah betul-betul sayang kepada manusia. Dan kalau udara ini hilang, jangankan 1 hari, 1 jam saja ini udara hilang, habis yang namanya manusia. Bahkan saya pernah sampaikan di Unhas, di depan para guru besar, saya bilang jangankan 1 jam, 10 menit saja ini udara hilang, yang namanya manusia habis di dunia ini. Dia bilang, Ustaz, tidak begitu menurut ilmu kedokteran. Menurut ilmu kedokteran medis, orang itu hanya mampu bertahan 3 menit. Kalau 3 menit tidak bernapas, habis kehidupan. Hadirin yang mulia, bayangkan yang kita makan Allah kasih, yang kita minum Allah kasih, udara ini gratis, kesehatan ini lebih gratis lagi. Saya sudah sampaikan tadi siang, bahwa kesehatan itu lebih berharga dari seluruh harta yang kita miliki. Saya sudah sampaikan, kalau ada orang kaya, punya uang 5 miliar, tapi dia stroke, disuruh memilih, Bapak pilih. Yang pertama, tetap kaya raya dan tetap stroke. Yang kedua, Bapak sehat walafiat, tapi 50 miliar ini habis. Kira-kira mana dipilih Pak? Pasti dia bilang, lebih baik sehat, sekalipun 50 miliar ini habis. Sekalipun 1 nabire, kita ini milik kita, kalau kita stroke, biar habis nabire, yang penting saya sehat walafiat. Begitu tingginya yang namanya nikmat sehat. Allah kasih kita sehat, makan, minum, udara, luar biasa pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah sekarang, apa yang Allah minta? Mari kita lihat, yang Allah minta sederhana. Wahai hambaku, kau taatlah kepadaku, kau kerjakan perintahku, kau tinggalkan laranganku. Kau salat, kau puasa, kau baca Quran. Dan perlu bapak-bapak dan ibu-ibu ketahui, semua perintah Allah itu pasti mampu dilakukan oleh manusia. Tidak mungkin tidak. Pegang kuah-kuah ini, Allah berfirman dalam Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak mungkin menyuruh sesuatu untuk dikerjakan kalau kita tidak mampu kerjakan. Allah Maha Adil. Jadi semua perintah Allah ini pasti bisa dilakukan, dan semua larangan Allah pasti mampu untuk kita tinggalkan. Nah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perlu kita pahami bahwa kalau kita kerjakan perintah Allah, taruhlah misalnya gini, Allah katakan, wahai hambaku, tadi kan saya sudah kasih makan, saya sudah kasih minum, saya kasih udara, saya kasih sehat kamu. Saya minta kau salatlah. Kau salatlah. Dan kalau kau salat, itu kan ada pahalanya. Ya. Pahalanya untuk siapa? Bukan untuk saya, itu juga untuk kamu. Kira-kira keterlaluan nggak orang kalau tidak salat? Luar biasa keterlaluannya. Allah kasih makan, Allah kasih minum, Allah kasih udara, Allah kasih sehat. Disuruh salat 4 rakaat paling 5 menit. 5 menit kita salat, selesai persoalan. Itu yang Allah minta. Tapi kenapa kita tidak lakukan?
Hadirin yang mulia, biasanya bulan Ramadan kalau awal-awal itu banyak, Pak. Saya mau tanya kita, apakah Allah yang disembah Nabi Muhammad beda dengan Allah yang kita sembah? Saya yakin sama saja. Apakah Allah yang kita sembah di luar bulan Ramadan beda dengan Allah yang kita sembah di dalam bulan Ramadan? Kenapa di bulan Ramadan kita begitu dekatnya kepada Allah? Di luar bulan Ramadan kayaknya Allah luar biasa jauhnya. Padahal Allahnya sama. Hadirin yang mulia, disinilah kekeliruan terbesar manusia. Tidak mengerti sebenarnya siapa Allah yang sesungguhnya. Nanti insya Allah sebentar subuh kita akan bahas siapa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah sudah kita ketahui, Pak, nggak ada yang susah dalam hidup ini. Semuanya akan terasa nikmat dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allahu Akbar, Allah kasih kita segala-galanya. Disuruh kita sholat ada pahalanya, disuruh kita puasa ada pahalanya, baca Quran ini ada pahalanya. Pahala ini untuk siapa? Bukan untuk Allah. Allah tidak butuh pahala. Satu dunia ini orang sholat, Allah tidak naik derajatnya. Tidak ada lagi orang yang mau sholat, Allah tidak turun derajatnya. Allah agung dengan keagungannya, Allah mulia dengan kemuliaannya. Tidak ada hubungannya dengan ibadah manusia. Semua ibadah yang dikerjakan manusia bukan untuk Allah, untuk dirinya sendiri. Cuma perlu kita katakan bahwa kita beribadah kepada Allah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ibu-ibu tahu ini, semangat kita beribadah, Pak. Yang mau 8 rakaat, saya yakin lebih sedikit pahalanya dibanding dengan yang 20 rakaat. Ya, yang tamatkan Al-Quran 2 kali pasti lebih tinggi derajatnya dibanding dengan orang yang hanya baca Al-Quran 2 lembar 1 hari. Jadi semakin banyak ibadah yang kita kerjakan, semakin hasilnya juga baik. Dan itu bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Cuman hadirin yang mulia, saya ingin mau tekankan, itu pahala apa gunanya, Pak? Tolong diperhatikan, ini pahala belum ada gunanya di dunia ini, Pak, belum banyak. Pahala itu nanti berguna setelah kita meninggalkan dunia ini, barulah ada gunanya. Saya kasih contoh. Hadirin yang mulia, waktu kita dikandung oleh ibu, di dalam perut ibu, ada kan kaki, ada tangan, ada mata. Apa gunanya itu tangan? Tidak ada yang bisa dipegang. Apa gunanya kaki? Mau jalan kemana? Apa gunanya mata? Apa mau dilihat? Jadi tidak ada gunanya, tapi Allah katakan memang itu belum ada gunanya. Nanti kau tinggalkan perut ibu kamu, barulah itu ada gunanya. Kalau dia bilang, ya Allah, ini kaki, mempersempit saya tempat, hilang kami ini kaki. Ini tangan juga tidak ada manfaatnya, hilang kami ini tangan. Tidak usah melihat, tidak ada gunanya. Kira-kira ibu-ibu dan bapak-bapak, kalau ada orang yang lahir di dunia ini tidak punya tangan, tidak punya kaki, tidak bisa melihat, kira-kira bagaimana nasibnya? Luar biasa siksanya itu. Jangankan dia tersiksa, orang lain pun juga ikut tersiksa. Itu gambaran sederhana. Kalau ada orang meninggal dunia tapi tidak punya pahala, luar biasa tersiksanya. Semenjak dari neraka kubur sampai masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang mulia, dengan memahami ini, insya Allah kita semangat untuk beribadah, Pak. Ibadah bukan untuk siapa, untuk kita. Pahala memang belum ada gunanya sekarang, tapi nanti dikubur barulah pahala itu berfungsi. Dan insya Allah nanti kita akan bahas di pembahasan selanjutnya. Inilah yang bisa sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan tambah semangat kita untuk seberdua Ramadan sampai terakhir kita tingkatkan amal ibadah kita sehingga pahala insya Allah banyak yang kita dapatkan. Baik, kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.